Nida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti, tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun, dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya? Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya?
Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya. Film bisu zaman dulu, seekor ikan big mouth buffalo mampu hidup sampai umur 112 tahun. Meski begitu, makhluk tertua di dunia ada di laut. Ada spons laut dalam yang umurnya sudah 11.000 tahun dan masih sehat sampai sekarang. Ikan ini punya insang luar biasa yang memungkinkannya menahan napas sampai lebih dari 4 menit. Ini adalah ikan coffin, hewan yang bentuknya aneh tapi super tangguh. Mereka juga dikenal sebagai kodok laut. Bentuknya memang lebih mirip kodok sih, bukan ikan bersirip dan bersisik pada umumnya. Mereka juga bisa mengembangkan diri karena mengisap air laut, jadi mereka menggembung layaknya balon. Bahkan, kemampuan super ini membuatnya mampu menahan napas beberapa menit karena adanya pasokan oksigen dari air yang mereka simpan. Tapi juaranya tetap manusia. Juara dunia kita bisa bertahan menahan napas sampai lebih dari 20 menit. Ada loh beberapa hewan yang bisa membuat pakaian sendiri. Kepiting spons bisa membuat topi dari spons untuk melindunginya dari makhluk air jahat. Untuk mengetahui bagaimana kepiting ini memutuskan topi terbaiknya, peneliti memberi mereka spons busa dengan ukuran berbeda. Makin besar ukuran si kepiting, makin besar pula spons yang dipilihnya. Ada beragam teknik yang mereka pakai untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Dimulai dari membuat lubang kecil untuk kepala, lalu mereka mengecek apakah ukurannya pas. Kalau pas, mereka terus memotong dan mengorek spons itu sampai menjadi topi sempurna. Baru-baru ini, para peneliti menemukan ngengat yang meminum air mata burung saat tidur. Sejauh ini, tercatat hanya ada 3 kasus hewan peminum air mata hewan lain, yaitu kupu-kupu Amazon, lebah soliter, dan ngengat. Makanan sehari-hari ketiganya termasuk nektar, tapi nektar tidak punya garam esensial yang sulit dicari di mana-mana. Bukan cuma meminum air mata burung, mereka juga meminum air mata penyu, air mata buaya, dan air mata mamalia lain yang banyak ditemukan di hutan Amazon. Serius? Air mata buaya? Beberapa penghuni laut bisa memancarkan lampu merah. Contohnya, ikan stoplight loose jaw yang menggunakan pancaran ini untuk menangkap makan malamnya. Udang tidak bisa melihat lampu merah itu, jadi ikan rahang longgar ini bisa melihat udang merah yang memancarkan gelombang cahaya merah dan memangsanya tanpa takut makan malamnya kabur. Mamalia juga bisa loh bersinar, tupai terbang bisa bersinar di bawah sinar UV, memancarkan sinar pink. Ini terjadi karena mereka mampu menyerap cahaya dan memancarkannya kembali dengan panjang gelombang berbeda. Platypus memang tak punya kantong pipi sebesar tupai, tapi hewan ini jelas yang paling aneh. Mereka menyimpan kerikil di dalam kantong pipinya untuk membantu menumbuk makanan yang biasa mereka makan, seperti cacing, kerang, dan siput. Platypus tidak punya gigi, jadi kerikil ini sangat berguna untuk mengunyah makanan. Fungsinya sama dengan blender. Kalau giginya dari batu, sikat giginya dari apa ya? Kalau manusia punya pipi yang besarnya sama seperti pipi tupai, kita bisa membawa belanjaan kita dari warung langsung pakai mulut. Bukan cuma itu, tupai bisa membawa bawaan sebesar tubuhnya sendiri di bagasi mulut serbaguna ini. Hamster juga punya kekuatan super yang sama dan bahkan bisa menggendong anak-anaknya di mulut jika harus melarikan diri. Wortel mini yang kelihatannya kecil bagi manusia, tapi lumayan besar untuk hamster, bisa menghilang tanpa jejak di dalam pipi besar itu. Bentuk Mariana snailfish yang tentunya hidup di Palung Mariana relatif kecil. Ukurannya setara 2 coklat batangan berukuran sedang. Meski kecil, ikan ini bisa dengan mudah menahan tekanan yang setara dengan 1.600 gajah yang berdiri menimpanya. Ikan ini punya struktur tubuh yang unik, misalnya tengkoraknya punya beberapa celah.
Jika tengkoraknya seragam dan tidak punya celah, tubuhnya tak akan mampu menahan tekanan yang ada di kedalaman palung Mariana. Selain itu, kerangka tulang rawannya lunak dan fleksibel. Ikan ini juga tidak punya mata yang bekerja dengan baik karena memang tidak membutuhkannya, sebab mereka hidup dalam kegelapan total di palung terdalam di dunia. Ini namanya katak Pinocchio. Mereka mudah dikenali, hidungnya bisa tiba-tiba membesar dalam berbagai situasi. Saat mereka merasakan ada bahaya datang, hidungnya membesar. Saat katak ini tenang dan merasa aman, hidungnya kembali normal. Hidungnya juga mungkin memanjang saat ingin menarik pasangan dan mungkin saat mereka berbohong. Bercanda ya. Apa kamu suka hujan? Kamu mungkin bakal nyeduh secangkir teh panas, meringkuk di bawah selimut, sambil duduk di dekat jendela, melihat tetesan air yang menuruni jendela. Kalau benar, kamu bukan monyet hidung pesek Myanmar yang baru-baru ini ditemukan di... Bisa tebak? Ya Myanmar pastinya. Lubang hidung mereka lebar sekali dan terekspos keluar sehingga mereka selalu bersin ketika hujan. Tapi kalau pernah ikut paduan suara, kalian punya kesamaan loh. Soalnya monyet berhidung pesek ini juga suka bernyanyi bersama. Lumba-lumba pink Sungai Amazon sebenarnya tidak terlahir berwarna pink. Anak-anak mereka selalu abu-abu, tapi makin tua, makin pink juga tubuhnya. Mirip seperti manusia yang punya keriput ketika menua, lumba-lumba ini mengalami perubahan di warna kulitnya. Hei, kalau udah tua nanti, Au, kudanya imut banget ya. Tunggu, dia lagi tidur. Sebenarnya, hewan yang kamu lihat cuma dalam tanda kutip tidur ayam. Dia masih perlu berbaring untuk memasuki tidur REM, alias Rapid Eye Movement yang baik. Kalau pada manusia, REM adalah tahap ketika kita bermimpi. Lengan dan kakimu tidak bisa bergerak selama REM. Kalau bergerak, apa yang kamu rasakan dalam mimpi akan kamu lakukan sambil tidur sehingga berpotensi melukai diri sendiri secara tidak sengaja. Tapi mari kembali ke kuda tadi. Meski cuma tidur ayam, mampu tidur sambil berdiri tetaplah mengesankan. Kita tak akan bisa menirunya. Kuda memiliki sistem tendon dan ligamen yang membantunya tetap tegak dengan mudah. Sendi utama di kakinya terkunci, sehingga dia bisa bersantai dan tidur sebentar tanpa khawatir akan terjatuh ke tanah. Oh, omong-omong, jumlah tidur REM yang dibutuhkan kuda ternyata sangat kecil dan biasanya terbagi menjadi rangkaian interval pendek, totalnya 2-3 jam sehari. Itulah sebabnya kuda tidak perlu sering rebahan, tapi sebagian kuda tetap rebahan karena rasanya lebih nyaman. Kuda tidur sambil berdiri, karena saat berbaring, posisi tiduran agak berbahaya bagi mereka. Kuda agak sulit bangun dari tanah dan itu hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Saat kuda berjuang untuk berdiri, karnivora pemangsa bisa menjatuhkannya lagi dan menjadikannya makan malam. Itu sebabnya, kuda hanya berbaring dalam waktu singkat. Mereka juga punya sistem pengawasan khusus, yaitu saat satu hewan mengawasi hewan lainnya selagi mereka tidur. Setiap anggota kawanan dapat memainkan peran sebagai kuda penjaga. Selain itu, bukan cuma kuda, tapi juga zebra, gajah, jerapah, beberapa burung seperti flamingo, dan bahkan sapi bisa tidur siang sambil berdiri. Kalau begitu, kenapa manusia tidak? Jawabannya, agar bisa meniru trik ini, kakimu harus sejajar secara vertikal dan lututmu harus bisa mengunci posisinya. Dengan begitu, kamu tak akan kesulitan menjaga badan tetap tegak. Tapi tubuh kita tidak diciptakan untuk tujuan ini. Jika kamu kelelahan, kamu mungkin tertidur sambil berdiri, tapi kamu akan segera bangun untuk mencegah tubuhmu ambruk ke lantai. Ototmu perlahan mengendur saat memasuki tiap-tiap tahap tidur. Dan begitu kamu tertidur, tubuhmu tak akan bisa menahan dirinya lagi. Bayangkan kamu berada di malam musim dingin yang tenang dan burung yang bertengger di dahan pohon tinggi itu sepertinya sedang tidur. Lalu ada suara. Manusia tak akan menyadarinya karena suaranya sangat senyap. Tapi burung hantu, burung yang bertengger tadi, punya pendengaran sempurna. Pendengaran bahkan lebih penting dibanding penglihatan bagi hewan yang satu ini. Dalam sekejap mata, hewan itu bergerak. Wow, kepalanya seperti menghadap belakang. Burung hantu sangat fleksibel sehingga bisa memutar kepalanya hampir satu lingkaran penuh. Burung-burung ini punya rongga mata tetap. Artinya, bola mata mereka tidak berputar sehingga harus mencari jalan lain untuk mengatasinya. Mereka bisa memutar kepala hingga 270 derajat karena kepalanya tersambung ke badan dengan cara yang unik. Jaringan dan pembuluh darah tempat leher bertemu dengan tubuh pun tidak bisa putus karena sangat lentur.
Burung hantu juga memiliki banyak vertebra atau tulang kecil yang menyusun tulang belakang dan leher, sehingga makin mudah melakukan trik putar kepala. Nah, manusia punya struktur leher yang berbeda total, tetapi tetap bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Manusia punya mata bulat yang bisa bergerak bebas, tidak seperti burung hantu. Kamu tidak perlu memutar leher sampai 270 derajat, tapi kalau bisa keren juga sih. Saat sedang berenang santai mengarungi laut dalam, seekor hiu goblin melihat ikan yang kelihatannya enak. Sang hiu mulai mendekati calon makanannya, tapi ikan itu melihat sang pemburu dan mencoba kabur. Akan tetapi, layaknya film horor, hiu goblin melontarkan rahangnya dari mulut dan menangkap si ikan kecil. Rahang mengerikan milik hiu goblin melekat pada ligamen elastis. Rahang itu bisa mencuat dari moncongnya hingga 8 cm, sehingga memungkinkannya memajukan mulutnya untuk menangkap ikan, cumi-cumi, atau makhluk laut lain yang malang. Kalau mulutmu bisa begitu juga, kamu bisa mengunyah makanan yang posisinya 17 cm di depanmu tanpa repot-repot memakai tangan untuk mengambilnya. Dan impianmu untuk makan nasi padang tanpa mengotori tangan pun tercapai.